Bab 251 menuju Kerajaan Palu Emas. Nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Sementara kehebohan Gunung Harta Karun mencapai puncaknya, hari demi hari, masih belum ada gerakan atau jawaban dari pencuri itu sendiri. Namun, setelah 3 minggu tantangan ini, Skysteller Society menyatakan mereka akan berada di sana untuk mengambil Gunung Harta Karun itu sebagai ganti. Tuan, mereka karena ketiga, raksasa kecil, itu begitu murah hati untuk memberi upeti kepada tuan mereka, Skysteller. Hal ini menyebabkan pergolakan besar lainnya di seluruh negeri tingkat menengah, dan anggota ketiga organisasi itu langsung menjadi marah dengan pengumuman yang berani ini dan mengutuk para pencuri itu dan bahkan menantang mereka untuk menunjukkan wajah mereka di depan umum jika mereka punya nyali. Perang kata-kata kecil di 4 organisasi ini menjadi sumber hiburan baru bagi publik. Semua orang menunggu jawaban dari Skysteller, yang tampaknya bias terhadap semua ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Provinsi Kerajaan Warren Kingdom, di dalam sebuah penginapan di Hill City. Orang-orang tolol itu, S mengutuk ketika dia mendengar tentang deklarasi Skysteller Society. Ketika S mendengar pengumuman tentang 3 raksasa, dia juga menganggap ini sebagai jebakan dan mendengus jijik. Dia hanya berpikir bahwa ketiga raksasa itu hanya main-main atau otak mereka sudah rusak karena berani memasang jebakan kekanak-kanakan ini. Namun, keadaan berubah ketika berita tentang Gunung Harta Karun itu nyata muncul di pasar. Awalnya dia tidak berani mempercayainya, tetapi setelah dia membuat keributan di pasar gelap, dia mendapat konfirmasi bahwa Gunung Harta Karun itu nyata, dan dari ukurannya, mereka mengatakan yang sebenarnya ketika mereka mengatakan semua harta karun 3 raksasa ada di sana. Raut wajah S akhirnya berubah dan dengan suasana hati yang membingungkan, dia meninggalkan Kerajaan Biru dan mulai menuju Kerajaan Palu Emas. Dia ingin melihat apakah Gunung Harta Karun itu nyata, dan jika memang nyata, dia tidak keberatan mengambilnya karena mereka berani menawarkannya. Namun, dia sangat tidak senang dengan Skysteller Society yang ikut campur ketika mereka bahkan tidak peduli. Dia yakin bisa melarikan diri jika terjadi sesuatu yang buruk, tetapi orang-orang idiot itu akan mati jika mereka berani melangkah lebih dekat ke Gunung Harta Karun itu. Meskipun dia tidak peduli dengan mereka, itu akan membuat orang-orang yang mengawasi Gunung Harta Karun itu waspada. S tahu bahwa mengambil Gunung Harta Karun itu tidak akan mudah, dan mereka mungkin membuat formasi besar di sana. Saat seseorang mencoba mencuri, dia akan langsung terjebak, atau lebih buruk lagi dia mungkin mati. S yakin karena dia memiliki keterampilan untuk melihat melalui perangkap dan formasi ini, tetapi yang lain tidak. Bahkan jika ketiga raksasa itu mengizinkan orang lain untuk mengunjungi Gunung Harta Karun itu, mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengurus pembuat onar itu. Lebih jauh lagi, tidak ada orang waras yang berani mencuri dari Gunung Harta Karun itu jika mereka tidak menghargai hidup mereka karena ada banyak makhluk mematikan yang tersembunyi di sana untuk melindunginya. Hanya keberadaan organisasi hantu mimpi buruk saja sudah cukup untuk membuat orang merinding. Mereka menuju kematian mereka yang tidak berarti. Mata S dingin dan berhenti peduli pada orang-orang tolol itu lagi. Kerajaan Palu Emas. Dulce, kita akan bertemu lebih cepat dari yang kurencanakan. S tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang dingin ketika dia memikirkan tujuannya. Dia tidak melupakan perseteruan darahnya dengan Dulce, dia tidak akan pernah melupakan bagaimana jalang itu menghancurkan kampung halamannya dan semua orang tak berdosa itu hanya untuk sebuah cincin penyimpanan. Dia mengingat semuanya dengan jelas. Sebelumnya, dia berencana untuk melanjutkan perjalanan ke Kerajaan Palu Emas dan menghancurkan keluarga kerajaan dan mengakhiri dendam masa lalu untuk selamanya, dan melanjutkan perjalanannya. Namun, tampaknya seseorang menyadari permusuhannya dengan Kerajaan Palu Emas dan mencoba menggunakannya, sehingga mereka dapat meningkatkan peluangnya untuk muncul di sana. S tidak peduli siapapun orangnya selama itu bukan kultivator inti Sungai Perunggu, dia tak terkalahkan di tanah tingkat menengah, tidak ada yang bisa menghentikannya pergi jika dia mau. Lebih jauh lagi, dari semua ingatan yang dia selidiki dari semua pengawas kota-kota itu, dia tahu tentang hilangnya para kultivator inti Sungai Qi yang masuk bersamanya. Orang lain mungkin tidak tahu apa artinya, tetapi dia tahu mereka mungkin terperangkap dalam hukuman surgawi dan binasa di sana, seperti yang dia inginkan. Itulah sebabnya dia pergi ke Kerajaan Palu Emas tanpa rasa takut dan menganggap ini sebagai tindakan putus asa untuk menemukan para kultivator inti Sungai Qi yang hilang itu. Bahkan jika tidak ada kasusnya,
dia bertekad untuk mendapatkan gunung harta karun itu dan menyelesaikan misi ini sambil lewat, juga menghancurkan keluarga kerajaan emas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 50 hari berlalu sebelum batas waktu 90 hari yang diberikan oleh tiga raksasa. Dalam 50 hari ini, pencuri langit tetap diam dan tidak bereaksi terhadap deklarasi besar ini. Namun, sekarang seluruh tanah tingkat menengah tahu bahwa gunung harta karun itu nyata, dan organisasi-organisasi itu sangat serius tentang deklarasi mereka. Lebih jauh lagi, dalam 50 hari ini, meskipun si pencuri langit tidak bereaksi, perkumpulan pencuri langit cukup sibuk dan berkembang di sekitar para alkemis dan penjinak binatang. Ini adalah balasan yang belak-belakan setelah para alkemis dan penjinak binatang itu mulai menjelek-jelekkan organisasi pencuri ketika mereka menyatakan akan mengambil gunung harta karun itu. Namun, para alkemis dan penjinak binatang yang dirampok itu juga membalas dengan cara mereka sendiri. Mereka menyerang siapa saja yang mereka temukan memiliki hubungan dengan organisasi pencuri langit, dan mereka hampir membunuh 1000 anggota dengan mengorbankan ribuan tersangka yang tidak bersalah. Hal ini menyebabkan kemarahan di antara masyarakat, dengan kerusakan tambahan yang terus meningkat. Masyarakat pencuri langit tidak membunuh siapapun, tetapi para alkemis dan penjinak binatang itu tidak peduli dengan kehidupan yang tidak bersalah, yang hampir menyebabkan pemberontakan. Itu hanya terpecahkan ketika para bangsawan dari setiap kerajaan menghentikan para alkemis dan penjinak binatang itu dari membantai orang-orang yang tidak bersalah, dan bahkan para petinggi dari dua raksasa menunjukkan ketidakpuasan yang ekstrim terhadap perilaku yang tidak senonoh ini. Pada akhirnya, masyarakat ditutup dengan suap, tetapi semua orang dapat mengatakan bahwa organisasi pencuri telah memenangkan babak ini dan bahkan membuat masyarakat melihat mereka dalam cahaya yang lebih baik dan berbeda. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Es, yang setelah perjalanan panjang yang tak kenal lelah baru saja melangkah ke kota Palu Emas yang juga merupakan ibu kota kerajaan Palu Emas. Ibu kota kerajaan Golden Hammerhead Kingdom sungguh megah, terdapat bangunan-bangunan unik nan indah dengan lambang berhias emas di atasnya. Orang-orang tampak ceria dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda kemiskinan di kota ini, terlebih lagi, semua orang adalah seorang kultivator karena tidak ada manusia yang dapat memasuki atau tinggal di sini. Namun, Golden Hammerhead City tampak lebih ramai dari biasanya, alasannya tentu saja karena gunung harta karun yang berjarak beberapa mil dari kota. Setiap orang yang ingin melihat gunung harta karun harus mendarat di kota dan kemudian berjalan ke tempat itu karena tidak ada kereta atau binatang terbang yang diizinkan di daerah itu. Hal ini tidak menghentikan orang-orang yang penasaran untuk berkunjung. Karena daya tarik ini, semua jenis orang memasuki Golden Hammerhead Kingdom, dan ini membuat para bangsawan sangat pusing karena mereka tidak dapat menghentikan siapapun karena ketiga raksasa menyetujuinya. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan meningkatkan keamanan kota untuk mencegah kecelakaan atau malapetaka. Pada saat ini, Es berjalan di jalan-jalan kota yang dipenuhi dengan emas dengan ekspresi tabah, matanya dingin saat dia melihat kota yang makmur itu. Dia tidak bisa tidak mengingat jalan-jalan di kota bunga sungai, yang seperti jalan desa jika dibandingkan dengan kota ini. Namun dia masih membandingkannya dan berpikir dengan sedikit niat membunuh, bahkan setelah memiliki kota yang begitu indah di depan matamu, kamu masih menghancurkan kota kecil seperti bunga sungai dan membantai orang-orang yang tidak bersalah itu. Aku pernah bersumpah untuk menghancurkan kerajaanmu di depan matamu, dan sekarang saatnya untuk memenuhi sumpah itu. Es bahkan tidak peduli dengan gunung harta karun itu karena hatinya dipenuhi dengan dendam, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak bisa mengendalikan nafsu membunuh setelah datang ke rumah musuhnya. Sebelumnya dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam dan mungkin itulah sebabnya keinginannya untuk membunuh ditekan selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia cukup kuat untuk menghadapi kerajaan ini sendirian dan nafsu membunuh yang melampaui itu akhirnya terbebas. Meskipun dia bukan seorang pembunuh atau dia tidak menikmati membunuh dengan sembarangan, saat ini, yang dia inginkan hanyalah membunuh wanita jalang itu dan keluarganya di depan matanya, dan dia tahu mereka semua pantas mendapatkannya. Es menunggu hingga malam sebelum kondisinya optimal, dia bepergian tanpa henti selama 30 hari terakhir, jadi dia perlu menenangkan pikirannya. Dia tahu Raja Emas, Ayah Dulce, adalah seorang kultivator sungai Ki Puncak, dan dia perlu berada dalam kondisi puncaknya untuk menaklukkannya. Di sampingnya, masih ada ahli tersembunyi lainnya di istana kerajaan, dia ingin melakukannya setenang mungkin. Di dalam istana kerajaan emas, istana itu cukup besar dan mewah,
meskipun saat itu malam para penjaga berpatroli dan para pelayan berkeliling istana. Ada juga formasi yang mengkhawatirkan di sekitar istana kerajaan dan jika ada yang berani menyusup ke istana atau menyelinap masuk, itu akan langsung memberitahu para pengawal kerajaan. Namun, meskipun formasi kuat ini melindungi istana kerajaan, seseorang masih dengan mudah menyusup dan memasuki istana utama saat ini. Orang ini secara alami adalah S di masa pelatihannya. Dia adalah seseorang yang dapat menyusup ke tempat persembunyian hantu mimpi buruk. Jadi, formasi semacam ini adalah permainan anak-anak baginya. S tidak tahu struktur istana ini dan di mana keluarga kerajaan tinggal. Jadi, dia mencari seseorang yang tahu, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukan tempat tinggal kepala pelayan istana. Setelah memastikan, dia hanya pada tahap Sungai Qi yang kosong, dia menyelidiki ingatannya tanpa basa-basi lagi. Seperti yang dia duga, dia tahu semua tentang istana kerajaan dan bahkan beberapa jalan tersembunyi. Lebih jauh lagi, dia tahu di mana setiap anggota keluarga kerajaan berada. Namun, ekspresi S tenggelam ketika serangkaian ingatan memasuki lautan pengetahuannya. Seluruh keluarga kerajaan meninggalkan istana kerajaan lebih dari 30 hari yang lalu. Ketika S melihat kenangan ini, hatinya menjadi dingin. S melihat Raja Emas pergi bersama seluruh keluarganya dan perbendaharaan. Perintah terakhirnya adalah untuk menjaga istana kerajaan dan hanya pelayan yang paling setia yang tahu tentang ketidakhadiran keluarga kerajaan. Kepala pelayan ini adalah salah satu dari pelayan itu. Ekspresi S mendung saat niat membunuhnya meningkat. Bajingan itu tahu aku akan datang, dan dia bahkan melarikan diri dari rumahnya sendiri. Benar-benar raja yang licik yang memerintah sebuah kerajaan. Namun, Raja Emas itu pergi dengan perbendaharaan juga. Tetapi dia mengambil bagian dalam gunung harta karun itu terakhir kali aku mendengarnya. Mengapa dia pergi ke tiga raksasa, untuk perlindungan, atau apakah seseorang bahkan meramalkan aku akan datang setelah Dus dan memutuskan untuk memberikan suaka keluarga emas. Semakin dia memikirkan masalah ini, kemungkinan itu mungkin, tetapi yang tampaknya tidak dipahami S adalah mengapa Raja Emas tidak bersembunyi dan menunggu tiga raksasa untuk menghadapinya. Jika ada orang yang berada di posisi Golden King, mereka akan melakukan apa yang dipikirkan S. Tetapi Golden King ini telah melakukan yang sebaliknya, dia bahkan berani melemparkan semua harta kerajaannya ke gunung harta karun yang juga tidak biasa itu. Ngomong-ngomong, dia bertindak, dia jauh dari orang bodoh atau penjudi, apa yang membuatnya tidak bersembunyi dan bahkan membuatnya mempertaruhkan semua hartanya. Itu pasti seseorang dengan kekuatan yang sangat besar, mungkin dengan inti Sungai Qi. Tidak, aku tidak banyak memikirkannya sebelumnya. Tetapi sekarang setelah kupikir-pikir, mengapa tiga raksasa berkumpul begitu cepat dan bahkan berani secara terbuka membuat harta karun gunung itu di tempat yang jauh dari formasi dan kota-kota utama mereka. Terutama Nightmare Ghost Organization, apa yang membuat mereka patuh dan datang sejauh ini, itu hanya mungkin jika seseorang yang sangat kuat menaklukkan tiga raksasa dari bayangan dan membuat mereka bekerja sama begitu banyak bahkan menggabungkan semua harta mereka. Satu-satunya orang yang mampu membuat semua ini terjadi pastilah seseorang dari Land of Empires, dan orang ini pasti berada di puncak dataran tinggi untuk mengendalikan ketiga raksasa dengan mudah. Jantung S berdebar kencang sementara hawa dingin menjalar di tulang punggungnya hanya dengan memikirkan dugaan ini, dan dia tahu ini mungkin benar. Dia menjadi sasaran keberadaan yang mengerikan. As merasa keputusannya untuk datang ke Golden Place dan mengejar keluarga kerajaan terlebih dahulu adalah benar karena itu memberinya banyak petunjuk dan membantunya menghilangkan delusi tentang ketidaktampakannya. Namun, dia juga punya alasan untuk bersikap terlalu ceroboh karena dia tahu tentang masalah perubahan batas langit tengah dari semua ingatan yang dia selidiki dari anggota tingkat tinggi dari tiga organisasi. Namun sekarang setelah dia dengan hati-hati melihat semua skenario, dia akhirnya melihat masalahnya. Banyak hal terjadi terlalu cepat dengan tiga raksasa, dan dia pikir mereka mungkin sudah kehabisan akal dan ini adalah upaya putus asa untuk menghadapinya. Namun, setelah dia melihat perilaku Raja Emas dan caranya yang begitu tenang saat meninggalkan Istana Emas, dia akhirnya merasa ada yang tidak beres dan ini adalah konspirasi besar di balik kepura-puraan keputusasaan. Jika itu waktu lain, dia pasti sudah lama melarikan diri dari kerajaan yang di Palu Emas dan melarikan diri sejauh yang dia bisa dan tetap rendah hati sampai dia mengetahui siapa yang memegang kendali dari belakang. Namun, karena misi terkutuk itu, dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk menyelesaikannya sekaligus karena dia tidak tahu apakah dia akan mendapatkan kesempatan seperti ini atau bagaimana.
Jika orang itu membawa semua harta karun itu kembali bersamanya saat dia meninggalkan tanah tingkat menengah. Es tahu orang itu mungkin memiliki cara yang luar biasa bahkan berani menunjukkan semua kekayaan tiga raksasa secara terbuka dan membiarkan siapapun mengunjunginya. Jadi, jika dia ingin menyergapnya atau bahkan melacaknya, dia bisa mengambil cincin penyimpanannya. Dia tahu itu terlalu sulit sampai dia menaikkan level keahliannya yang juga tidak mungkin dilakukan dalam waktu reaming dan sistemnya juga tidak berguna karena alasan yang tidak disadari. Es berada dalam dilema besar saat ini, dia tidak dapat memutuskan apakah dia harus bergerak sementara semua orang menunggunya, atau dia harus menunggu dan mengambil risiko melacak orang itu di belakang layar. Aku harus melihat gunung harta karun itu sebelum merencanakan langkahku selanjutnya. Es meninggalkan Istana Emas dengan suasana hati yang berat, dia datang ke sini untuk membalas dendam, tetapi mendapat panggilan bangun dari bahaya besar yang mengintai di balik bayang-bayang. Namun, Es tidak tinggal di kota dan pergi ke lokasi gunung harta karun secara diam-diam. Dia berencana untuk mengamatinya dan melihat apakah dia akan menemukan anomali apapun selama sisa hari-harinya. Karena mereka memberinya waktu 90 hari, masih ada lebih dari 30 hari tersisa sebelum batas waktu. Dia akan tetap di tempat itu dan mengamati situasi dengan tenang. Jika dia menemukan peluang, dia tidak akan ragu untuk mengambilnya atau melarikan diri tanpa ragu-ragu jika dia menghadapi bahaya. Es segera menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang menuju ke arah gunung harta karun. Dia bertemu banyak orang dalam perjalanan mereka juga akan berkunjung karena tidak ada gunung yang terbuat dari harta karun dimanapun. Saat dia semakin dekat dan dekat, dengan penglihatannya yang kuat dia melihat siluet gunung, setinggi beberapa ratus meter, itu cukup terlihat karena itu adalah ladang yang bersih tanpa pepohonan atau jalur gunung. Tiba-tiba alisnya terangkat ketika dia hanya berjarak 1 mil dari lokasi itu dan beberapa orang di depannya berseru kaget dan heran. Bahkan dari sini, dia bisa melihat gunung yang menjulang tinggi menyala dalam cahaya putih di malamnya, sulit untuk tidak melihatnya. Tetapi gunung ini terbuat dari jutaan batu ki seperti kristal dan banyak senjata, botol pil, dan manual tersebar di seluruh gunung. Itu adalah gunung harta karun. Es harus mengakui gunung ini pantas mendapatkan namanya. Bahkan dia tidak pernah menyangka akan melihat kekayaan sebanyak ini terkumpul di satu tempat. Bagaimana aku bisa menyimpan gunung ini di ruang pencuriku, bahkan semua cincin penyimpanan itu tidak akan cukup. Bahkan jika dengan keajaiban apapun mereka cukup, bagaimana mungkin aku bisa menyimpannya di sana? Para penjaga itu tidak akan menungguku selesai. Es tiba-tiba menemukan masalah serius. Ruang pencurinya hampir setengah penuh, dan ukurannya hanya 100 meter kubik, dan gunung itu tingginya hampir 600 meter dan lebarnya 300 meter. Mustahil untuk menyembunyikannya di dalam ruang pencurinya, atau dia tidak punya cukup waktu untuk membaginya menjadi bagian-bagian kecil dan menyimpannya di koleksi cincin ruangnya. Suasana hatinya yang suram menjadi lebih suram, orang itu memainkan tangannya dengan baik, bahkan jika aku punya cara untuk mengambil gunung harta karun itu, aku tidak bisa melakukannya dengan segera dan waktu yang aku butuhkan untuk menyelesaikannya bahkan lebih tidak realistis untuk dibeli. Es tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan semua orang yang melindungi gunung harta karun ini, terutama dalam tersembunyi di balik tiga raksasa itu. Dengan wajah cemberut, Es memasuki radius 500 meter dari gunung harta karun itu, dan dia merasa semakin tidak percaya untuk menyimpan gunung ini sepenuhnya bahkan di koleksi cincin penyimpanannya. Dia berjalan berkeliling dan melihat gunung dengan jelas, meskipun orang-orang tidak bisa bergerak, hal itu tidak berlaku baginya karena tidak ada yang bisa melihatnya dalam mode sembunyi-sembunyi dan dia memiliki mata yang menggetarkan jiwa untuk bergerak bebas tanpa perlu khawatir tentang jebakan. Selama ini dia menggunakan mata yang menggetarkan jiwa, dan dia tidak melihat sesuatu yang salah. Pada saat ini ketika dia akan berjalan di sekitar area tersebut, suara sistem bergema di benaknya. Sama dengan. Target dalam jangkauan, status pemindaian, mulai otomatis. Pemindaian, selesai. Tanda hubung. Laporan pemindaian target. Total kekayaan bersih, semua 24 harta karun dikumpulkan di satu tempat. Keamanan. 1. Jimat perangkap hantu segudang, jimat kelas 2. Durasi, 60 menit. Efek, menjebak makhluk apapun di bawah inti sungai Ki Emas dan inti sungai Jiwa Emas. Status, nonaktifkan. 1. Deretan mata hantu segudang, deretan kelas 2. Durasi, bergantung pada pasokan energi.
Efek, memantau dan mendeteksi makhluk apapun di bawah inti sungai Ki Emas dan inti sungai Jiwa Emas. Status, mengaktifkan. Evaluasi, peluang keberhasilan 0%. Peringatan, harap tinggalkan area tersebut secepat mungkin karena tuan rumah sudah dipantau oleh deretan mata hantu segudang. Penyembunyian tuan rumah tidak berguna di atas gunung harta karun. Gordon duduk bersila seperti patung, dikelilingi oleh penghalang penyembunyian, tidak ada yang bisa melihatnya atau penghalang itu. Lebih jauh lagi, dia benar-benar berada di titik buta gunung harta karun itu. Meskipun Gordon tampak sedang bermeditasi, itu sama sekali tidak terjadi. Dia sedang memantau radius 1000 meter di sekitar gunung harta karun itu dengan susunan yang kuat dari sektenya. Seluruh gunung harta karun ini adalah perangkap besar yang tak terhindarkan yang dipasang oleh Gordon, terutama untuk es. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa anehnya es dari pertumbuhannya yang mencengangkan dan caranya yang misterius. Dia akan menjadi orang bodoh jika meninggalkan umpan ini tanpa asuransi dan apalagi membiarkan siapapun mengunjunginya. Gordon menggunakan pengetahuannya dan para perajin rune dari Flame City untuk menciptakan Myriad Ghost Eye Array ini. Itu adalah susunan kuno yang mudah dibuat dan cukup kuat untuk melihat melalui keterampilan penyamaran dan penyembunyian apapun selama orang lain itu bukan seorang penggarap inti sungai emas yang juga mustahil. Lebih jauh lagi, Gordon juga menciptakan jimat yang kuat untuk langsung menjebak ikan itu saat dia memakan umpannya. Adapun para perajin rune yang membantunya menciptakan dua harta karun rahasia yang kuat ini, tentu saja ia membunuh mereka semua untuk menjaga rahasia ini. Gordon tahu ia tidak dapat mengambil risiko informasi ini bocor, terutama metode jimat, karena jika monster-monster tua itu tahu ia ada di tempatnya dan ikut campur begitu banyak, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Itulah sebabnya ia mengambil kesempatan ini untuk segera menyelesaikan masalah dengan es dan meninggalkan tempat terkutuk ini sebelum tanah-tanah tingkat tinggi itu bisa memasuki tempat ini. Ia akan lama pergi setelah, diam-diam, mereka yang melihatnya sebelum periode aman perbatasan perubahan langit bahkan bisa dimulai. Mengenai mengapa ia begitu takut ketahuan oleh tanah-tanah kerajaan, hanya ia yang tahu alasannya. Setelah menyiapkan umpan dan perangkap ini, yang harus dilakukan Gordon hanyalah menunggu dan terus waspada sepanjang waktu. Ia tahu es akan datang seperti pencuri, dan ia juga tahu ia tidak akan muncul dalam wujud aslinya, dan hanya es yang memiliki keterampilan berkaliber seperti itu. Hal ini juga membuat segalanya jauh lebih mudah baginya karena ia akan langsung waspada oleh susunan mata hantu jika seseorang melangkah masuk ke dalam susunan tersebut dengan metode yang tidak lazim. Setelah itu, Gordon hanya perlu melihat wajah orang itu, dan ia tahu siapa itu siapa, dan ia telah melihat es sebelumnya, jadi bukan masalah besar baginya untuk mengenali es. Namun, bahkan setelah 50 hari, tidak ada jejak es, tetapi Gordon tidak sedikit pun khawatir karena ia tahu es akan datang, ia hanya harus menunggu dengan sabar, dan ia tidak muncul, ia memiliki rencana lain yang siap untuk berjaga-jaga. Meskipun es tidak datang, ia mendapati banyak lalat berdengung di sekitar gunung harta karun itu sesekali. Yang harus ia lakukan hanyalah memberi perintah untuk menghancurkan lalat-lalat yang mengganggu itu. Ia sama sekali tidak tertarik pada mereka. Hari ini sama seperti hari-hari lainnya, dan Gordon masih tidak beranjak dari tempatnya sejak awal rencana ini. Tiba-tiba, mata Gordon terbuka lebar saat sebuah kubus hitam kecil dengan 4 simbol rune emas yang berbeda di keempat sisinya muncul di matanya. Simbol yang menghadapnya tiba-tiba menyala, dan layar transparan menggantikan simbol emas itu. Di layar seukuran telapak tangan itu muncul sosok dengan tudung panjang dan mantel panjang hitam, bergerak menuju gunung harta karun sendirian sambil menjaga jarak dari orang lain. Mata Gordon berkilauan dengan kegembiraan saat bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Kau akhirnya memutuskan untuk muncul setelah membuatku menunggu selama ini. Bagaimana aku harus menyapamu? Gumam Gordon dingin. Dia bahkan tidak perlu melihat wajah orang berkerudung ini karena susunan mata hantu berdering dengan waspada seperti sebelumnya yang menyiratkan penyamaran orangnya tidak dapat ditembus dan jika bukan karena keterampilan sembunyi-sembunyinya yang hanya di bawah standar, dia akan lolos dari deteksi susunan mata hantu. Gordon tahu dia hanya punya satu kesempatan dengan jimat perangkap hantu segudang, dan dia tidak ingin menggunakannya pada orang yang salah. Tetapi dia menjadi lebih yakin setelah dia melihat simbol burung hantu di punggung orang ini. Penyamaran seperti itu bahkan lebih kuat dari seorang penggarap inti sungai emas, dia memang menyembunyikan rahasia besar. Kasihan,
dia hanya menggunakannya untuk pencurian kecil-kecilan dan bermain-main. Mata Gordon berkilauan dengan keserakahan yang kuat saat dia dengan sabar menunggu es berjalan lebih dalam. Gordon melihat setelah orang berkerudung ini hanya berjarak 500 meter dari Gunung Harta Karun, dia melihat sekeliling secara diam-diam seolah-olah dia akan bergerak di ladang kosong. Namun, mata Gordon langsung menyipit ketika orang ini langsung berhenti dan berbalik serta mulai berlari seperti hantu seolah-olah hidupnya dipertaruhkan. Gordon tahu ada sesuatu yang salah, dan dia tidak berani menunggu lebih lama lagi dan membalik kubus itu, yang menyalakan simbol lain. Saat berikutnya, penghalang hitam langsung muncul untuk menutupi area seluas 1000 meter di sekitar Gunung Harta Karun seperti kubah. Gordon dengan cepat membalik kubus itu lagi dan ketika dia melihat sosok itu berada di dalam penghalang, dia langsung menghela napas lega, aku hampir membiarkannya lolos, bagaimana dia bisa melihat melalui susunan ini. Baiklah, aku harus bertanya langsung padanya. Gordon berdiri dari tempatnya dan melihat ke arah tertentu sebelum berkata dengan senyum dingin. Anakku, sudah lama. Suara gemuruh Gordon bergema di kekosongan penghalang, menyadarkan semua orang yang terjebak di dalam penghalang dari linglung. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat mendengar suara sistem, dia hanya butuh beberapa saat untuk melihat laporan target. Yang datang tiba-tiba tanpa dia sadari, atau juga tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Namun, ketika melihat level dari kedua tindakan pengamanan dan peringatan sistem, dia dengan cepat berbalik dan berlari sambil memacu langkahnya secepat kilat. Dia tahu dia telah ditipu, tahu dia telah ditipu dan jika dia tidak meninggalkan tempat ini, dia mungkin tidak akan pergi lagi, dan tepat saat dia berpikir sebuah penghalang tiba-tiba muncul menutup seluruh area 1000 meter di sekitar Gunung Harta Karun. Hati menjadi dingin, dia tahu orang itu telah mengaktifkan jimat tingkat 2 itu. Hal yang paling mengerikan adalah dia tidak dapat melihat cacat apapun karena ini adalah jimat tingkat 2. Bagaimana mungkin seseorang memiliki susunan tingkat 2, dan jimat tingkat 2 seperti ini, bahkan di tanah tingkat tinggi itu seharusnya tidak mungkin, terutama jimat itu. Aku bahkan tidak pernah mendengarnya sebelumnya dan sekarang seseorang menggunakan tingkat 2 sejak awal, dan itu digunakan padaku, sial, sungguh sial. Mengumpat karena tahu dia melangkah ke dalam perangkap yang tidak dapat dihindari. Itu bukan salahnya karena pengetahuannya tentang tanah tingkat tinggi terbatas dan bahkan jika dia tahu orang yang dia hadapi bukanlah dari tanah tingkat tinggi sama sekali. Ini adalah musuh pertamanya, yang memiliki banyak pengalaman dan banyak cara yang kuat untuk menghadapi para pembudidaya licik seperti dia. Sudah terbiasa melihat rune level rendah sepanjang waktu, dan skillnya juga berada di level tinggi sebelumnya. Tapi sekarang dia akhirnya bertemu seseorang yang dapat membuat jebakan yang jauh lebih kuat dari level skillnya dan menghabisinya. Namun, jika tahu Gordon hanya menggunakan arai dan jimat grade 2 yang paling sederhana karena tidak ada bahan yang tersedia untuk membuat yang kuat, sialnya, mereka tidak memiliki batu ki untuk memberi daya pada arai yang mengerikan itu di sini, siapa yang tahu apa yang akan dia rasakan. Tidak tahu betapa beruntungnya dia bisa tumbuh begitu banyak di lingkungan yang aman, ini karena jika dia berada di tanah kerajaan, perjalanannya akan menjadi neraka. Selain itu, dia selalu merasa harta karun kelas itu sangat langka, tetapi dia tidak tahu bahwa dia hanyalah seekor harimau yang hidup di dunia kambing selama ini, sekarang dia akhirnya bertemu harimau lain dengan sayap. Hendak menggunakan serangan terkuatnya untuk mengalahkan penghalang ketika dia mendengar suara gemuruh memanggil namanya. Anakku, sudah lama. Matanya langsung menyipit saat mendengar nama aslinya karena sepengetahuannya nama itu hanya diketahui oleh 2 orang yang dicintainya, Eva dan Alina, dan selain mereka, semua orang yang mengetahui namanya sudah meninggal atau hilang, seperti orang tuanya. Selain itu, namanya sangat langka sehingga orang ini tidak bisa menganggapnya sebagai orang lain. Namun, sekarang lebih penting untuk melarikan diri dari tempat ini karena orang itu tahu namanya yang juga berarti dia mungkin mengenalnya dari tanah tingkat rendah. Pedang hitam sudah ada di tangannya saat dia mengacungkannya dengan kilat keputusasaan dan mengarahkannya ke penghalang hitam. Bang, suara yang memekakkan telinga bercampur gemuruh petir dan logam bergema di kekosongan itu. Wajah semakin muram karena penghalang itu bahkan tidak tergores oleh petir keputusasaannya. Ekspresinya jelek karena dia tahu betapa kuatnya elemen ki miliknya, dan itu bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun pada penghalang ini. Jadi, ini jimat kelas 2, ya. Suasana hati sesuram mungkin. Mengesankan,
Aku tidak pernah mengira kau akan membangkitkan elemen petir, itu cukup langka bahkan di daratan biru. Suara yang sama terdengar lagi dengan sedikit keterkejutan. Es akhirnya berbalik karena dia tahu satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah menunggu selama 1 jam, yang hampir mustahil, atau menghancurkan jimat yang jelas-jelas ada di tangan orang ini. Apa yang terjadi? Mengapa penghalang muncul entah dari mana? Seseorang tiba-tiba bertanya dengan keras. Kau pikir kami tahu? Tanyakan suara ini. Seseorang mencibir. Aku ingin penjelasan dari 3 raksasa. Aku adalah Adipati Raja Palu Emas. Seseorang berjubah emas juga berbicara sambil menyatakan statusnya. Orang-orang ini tidak melihat es sejak dia masih dalam mode siluman. Mereka juga tidak dapat menemukan Gordon, jadi mereka mulai mencari 3 raksasa. Ada hampir 500 orang yang terperangkap di dalam penghalang gelap ini bersama es, dan mereka semua berasal dari kekuatan yang berbeda di tanah tingkat menengah. Mereka hanya ada di sana untuk melihat gunung harta karun legendaris, tetapi siapa yang mengira mereka sangat tidak beruntung untuk memilih waktu seperti ini untuk berkunjung. Orang-orang di luar penghalang juga sama bingungnya dengan mereka yang ada di dalam karena dari luar orang dapat melihat ke dalam penghalang gelap yang transparan, tetapi mereka tidak dapat masuk dan hanya melihat apa yang terjadi. Namun, mereka tidak dapat mendengarkan apapun seperti mereka yang ada di dalam. Singkirkan lalat-lalat ini. Suara Gordon yang menyebalkan terdengar lagi, dengan sedikit niat membunuh. Hati semua orang menjadi dingin saat mereka mendengar ini, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Apa yang kamu coba? Sebelum orang ini bahkan dapat menyelesaikan kalimatnya, orang berpakaian hitam muncul di belakangnya seperti hantu dan menggorok lehernya. Kamu, tunggu, tolong ampuni ya. Banyak suara yang dipenuhi dengan janji dan keputusasaan bergema di kekosongan itu, tetapi para pembunuh dari Nightmare Ghost itu seperti patung tanpa emosi saat mereka membunuh semua orang seperti mereka membunuh ayam. Mereka membunuh semua orang. Seseorang di luar penghalang berseru dengan suara penuh kengerian. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka saat mereka melihat ke dalam penghalang yang telah berubah menjadi rumah jagal. Orang-orang itu bahkan mulai berbalik dan melarikan diri tanpa henti. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu jika para pembunuh itu memutuskan untuk mengejar mereka, mereka bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk membalas. Seluruh area menjadi sepi karena semua orang berlarian menyelamatkan diri, tetapi target para pembunuh itu adalah satu-satunya orang di dalam penghalang karena mereka juga tidak bisa meninggalkan penghalang. Es menatap si pembantai dengan cemberut yang dalam, dia tidak bergerak dari posisinya untuk menyelamatkan orang-orang itu karena dia tahu, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dia dengan dingin menatap ke arah puncak gunung harta karun, di mana dia samar-samar bisa melihat siluet seseorang. Dia tahu ini adalah pemilik seluruh perangkap gunung harta karun ini dan juga beberapa keakraban dengannya. Es akhirnya keluar dari sembunyi-sembunyi dan bertanya, siapa kamu? Siapa kau? Es bertanya dengan tegas sambil terus mencari celah yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dan melarikan diri dari kesulitan ini. Dia tahu kali ini dia harus bermain dengan hati-hati, atau dia mungkin tidak tahu bagaimana dia akan mati. Karena pihak lain tidak berniat menyerang, dia lebih dari senang untuk membuang-buang waktu. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya terdengar keras, karena daerah itu sunyi senyap setelah mereka membunuh orang-orang itu. Semua pembunuh itu juga sudah selesai membunuh orang-orang kecil itu, dan mereka melihat ke arah sosok berkerudung itu, yang memancarkan perasaan khawatir. Yang misterius, mereka tahu ini adalah pencuri terkenal, Sky Stealer, dan mereka akhirnya menjebaknya. Semakin banyak orang muncul seperti beberapa pembangkit tenaga Pil Flame dan Biskaling. Mereka tidak bisa tidak melirik pencuri yang telah memusuhi mereka begitu lama. Di antara para ahli ini ada 7 orang lagi yang bukan dari 3 raksasa, yaitu keluarga emas yang telah berlindung di sini ketika mereka menyumbangkan harta mereka, dan mereka merasa itu adalah keputusan yang tepat setelah melihat pencuri itu terperangkap dengan mudah. Bagaimana kau bisa melupakan orang yang memberitahumu tentang kesejahteraan orang tuamu, dan kau membunuhnya tanpa ampun setelah itu? Suara ratapan Gordon terdengar dengan sedikit nada mengejek. Hati Es langsung tersentak ketika mendengar tentang orang tuanya, pikirannya langsung terfokus pada orang yang telah ia bunuh bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana ia bisa melupakan orang yang merupakan penguasa kota River Flower City dan klon kultivasi dari ahli alam manifestasi jiwa Ki menurut sistem kakao tubuh sejati mati. Suara Es dipenuhi dengan rasa waspada dan gentar.
Ia akhirnya mengerti betapa besar masalah yang ia hadapi saat ini. Meskipun ia tidak pernah melupakan ancaman yang membayangi dari seorang kultivator manifestasi jiwa Qi ini, ia tidak pernah mengira orang ini akan menjadi sangat banyak akal dan mematikan. Lebih jauh lagi, setelah bertahun-tahun seiring berjalannya waktu, dia hampir mengabaikan kemungkinan kedatangannya. Sekarang, karena kelalaiannya, dia langsung masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh keberadaan yang mengerikan. Nah, siapa yang bisa menyalahkan S, karena dia juga putus asa karena misi sistem dan pengetahuannya yang samar-samar tentang tanah kerajaan. Mata Gordon menyipit saat bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu itu klon? Teknik kultivasinya cukup istimewa dan semua klon kultivasi yang diciptakannya adalah makhluk hidup bukan hanya klon acak. Tidak ada yang bisa tahu apakah mereka klon bahkan jika monster tua sekte itu memandang klon itu apalagi bocah nakal dari tanah terkutuk ini. Lihat, klon seniorlah yang menyerangku lebih dulu, dan aku tidak tahu kalau itu klon kultivator manifestasi jiwa Qi sampai aku membunuhnya. Aku hanya pencuri dan tidak punya apa-apa yang berguna untuk seorang ahli seperti senior, jadi kenapa kau tidak memaafkan pencuri kecil sepertiku? S mencoba berbicara dengan orang ini. Dia tidak berani meremehkannya lagi, dan melarikan diri di depan ahli manifestasi jiwa Qi bahkan bukan pilihan lagi. Namun, orang-orang yang mendengarkan percakapan mereka hampir pingsan karena takut ketika mereka mendengar, kultivator alam manifestasi jiwa Qi, alam ini adalah legenda mutlak di bawah tanah kerajaan dan tidak ada yang pernah menembus alam ini dalam sejarah dataran tinggi. Jika orang yang mengendalikan formasi yang kuat ini adalah ahli manifestasi jiwa Qi, maka ini berarti dia berasal dari sekte. Kemungkinan ini saja membuat jantung mereka berdebar kencang. Jika mereka bisa menarik perhatian ahli ini, mereka bisa langsung jatuh cinta. Namun, satu orang tidak memiliki pikiran ini sekarang. Itu adalah seorang gadis pirang cantik yang berdiri di samping Raja Emas. Dia secara alami adalah Dulce. Dulce terus-menerus hidup dalam ketakutan setelah Es muncul di tanah tingkat menengah dan membuat keributan sesekali. Ketakutan ini berubah menjadi mimpi buruk abadinya ketika dia mendengar, dia bahkan berhasil melarikan diri hidup-hidup dari hutan kabut tanah, dan dia akan masuk ke rumahnya. Dia hampir menjadi gila karena ketakutan dan pada setiap orang, dia melihat anak laki-laki itu dikelilingi oleh asap suram, seperti hari ketika dia mengatakan akan menghancurkan kerajaannya. Dia hanya merasa aman setelah ayahnya tinggal di tempat ini yang dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan tanah tingkat menengah. Dan ketika Es tertangkap, dia merasakan gunung besar terangkat dari hatinya. Begitu pula, dia bahkan ingin mengejek Es karena masih seekor semut. Namun, setelah dia mendengar kata, Matis wajahnya langsung pucat seperti hantu karena dia tahu siapa Matis. Bagaimana dia bisa melupakan penguasa kota yang melarikan diri dengan iblis kecil ini hari itu? Tidak, itu pasti orang lain, ya, itu seperti aku, itu pasti. Dulce mulai bergumam gila-gilaan seperti kaset rusak. Raja Emas juga terkejut karena dia telah membaca laporan tentang masa lalu Es dan bagaimana dia bertemu dengan putrinya setelah dia meroket. Setelah mendengar putrinya bergumam marah, dia merasa seluruh tubuhnya berada di danau es yang dalam. Jika dia tahu putrinya telah menyinggung seseorang dari tanah kerajaan dan orang itu juga ahli alam manifestasi jiwa Qi seperti raksasa, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama dan bersembunyi bersama keluarganya dan tidak pernah melihat cahaya hari. Tapi sekarang, dia telah menyerahkan dirinya tepat di tangan orang lain dan akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari 3 raksasa itu bahkan menyarankan untuk memberinya suaka di sini. Kita tamat. Dengan mata lesu, pikiran ini muncul di benaknya dan bahkan fans tidak lebih baik dari kakak laki-lakinya. Dia bahkan lebih buruk, dia kehilangan kesadarannya hanya karena takut akan kematian yang mendekat. Mengenai melarikan diri hidup-hidup, siapa yang bisa lolos dari raksasa alam manifestasi jiwa Qi? Gordon bahkan tidak melihat ke arah keluarga emas yang panik dan hanya terkekeh saat Es berkata, "Baiklah, aku membiarkanmu pergi karena aku tidak ingin hama-hama dari mahkota putih itu mencari masalah denganku setelah kematianmu, tetapi hanya setelah kau membiarkanku menggunakan pencarian jiwa padamu. Baiklah, aku melepaskanmu karena aku tidak ingin hama-hama dari mahkota putih itu mencari masalah denganku setelah kematianmu, tetapi hanya setelah kau membiarkanku menggunakan pencarian jiwa padamu." Gordon tersenyum ambigu saat menyatakan kondisinya. Setelah pencarian jiwa, kau akan berubah menjadi orang terbelakang, jadi aku secara alami melepaskanmu dan membiarkanmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian,
ini akan menjadi hukumanmu karena menghancurkan klon kultivasiku. Gordon berpikir jahat tanpa menunjukkannya di wajahnya. Pencarian jiwa adalah teknik investigasi khusus yang dapat digunakan siapapun setelah mencapai alam ki jiwa atau embrio jiwa. Teknik ini dapat secara paksa mengekstraksi ingatan orang lain, terlepas dari apakah orang lain menyukainya atau tidak. Tetapi ekstraksi paksa ingatan ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada pikiran orang lain dan akibatnya, korban akan menjadi terbelakang atau bahkan mati dengan menyakitkan. Itulah sebabnya pencarian jiwa dilarang oleh setiap ras, itu hanya dapat digunakan pada penjahat yang sangat kejam atau sebagai pilihan terakhir. Namun, aturan ini hanya ditetapkan untuk tidak menggunakan pencarian jiwa secara terbuka, dan selama tidak ada yang meninggalkan bukti, mereka dapat menggunakannya pada siapapun. Gordon menilai, S tidak tahu tentang pencarian jiwa dan terornya, itulah sebabnya ia mengajukan kondisi ini sebagai tindakan belas kasihan di depannya. Sejak awal, ia berencana menggunakan pencarian jiwa pada S. Ia tidak akan mempercayainya bahkan jika S mengatakan yang sebenarnya, ia ingin melihat ingatannya sendiri, sehingga ia dapat mengetahui tentang rahasia yang ditinggalkan orang tuanya padanya, yang membantunya tumbuh begitu banyak dan bahkan White Crown mengincarnya. Namun, Gordon tahu S memiliki banyak trik di balik lengan bajunya, meskipun S tidak memiliki ancaman baginya. Gordon tidak ingin secara tidak sengaja membunuh S atau mendorongnya ke ambang kematian. Akan menjadi kerugian besar jika S mati sebelum ia mendapatkan rahasianya. Itulah sebabnya ia berencana untuk memberikan identitas aslinya sejak awal untuk mengintimidasi S. Tetapi ia tidak pernah mengira S sudah tahu tentang klon kultivasi dan bahkan menganggapnya sebagai tubuh aslinya sebagai kesalahpahaman. Segalanya berjalan lebih baik dari yang dibayangkannya, dan itulah mengapa dia bertindak saat keadaan masih memungkinkan dan berpura-pura terintimidasi oleh White Crown dan mengangkat topik pencarian jiwa seolah-olah itu hal yang sepele. Selama S setuju untuk melakukan pencarian jiwa, dia akan memperoleh semua yang dia butuhkan dan membiarkan S hidup seperti orang gila selama sisa hidupnya. S tenggelam dalam pikirannya, berdiri di tempatnya, semua orang menunggu jawabannya. Mereka semua tahu dia tidak bisa melarikan diri dari seseorang dari tanah kerajaan. Namun beberapa dari mereka mengerutkan kening ketika mendengar Gordon berencana menyelamatkan S setelah melakukan pencarian jiwa misterius ini padanya. Terutama keluarga Golden, ekspresi mereka mengerikan dan pucat. Mereka tahu Gordon menipu mereka, dan mereka akan mati dengan cara apapun. Bahkan jika Gordon tidak mengambil tindakan apapun terhadap mereka, S tidak akan membiarkannya hidup-hidup kali ini. Namun, tidak ada yang berani bersuara. Masalah ini sudah di luar jangkauan mereka, dan mereka semua terperangkap dalam lapisan Gordon sekarang. Apakah mereka hidup atau mati sekarang tergantung pada kemauan Gordon. Gordon juga tidak terburu-buru, saat dia menatapnya dengan dingin. Dia tahu semuanya berada di bawah kendalinya dan dia akan mencari jiwa S dengan cara apapun yang terjadi. Dia hanya ingin mengakhirinya dengan mudah. Adapun orang lain yang menonton semua ini, dia sudah menganggap mereka mayat sejak lama. S akhirnya berbicara dengan sedikit keraguan dalam suaranya, "Baiklah, senior dapat menggunakan pencarian jiwa ini, tetapi kamu harus memberiku gunung harta karun itu terlebih dahulu. Aku tahu seseorang seperti status senior tidak mempertimbangkan sisa-sisa harta karun sama sekali. Kamu hanya membutuhkan aku, dan jika kamu tidak menyetujui persyaratan ini, aku akan langsung menghancurkan diri sendiri." Dia tersenyum kecut. Gordon mengernyit sedikit, mendengar kondisi dan ancaman S. Meskipun S benar, dia hanya mempertimbangkan harta karun, potongan-potongan, dan batu biasa ini. Namun, permintaan serakah S membuatnya bingung, dan dia bahkan ingin bunuh diri karena harta karun. Apa yang sedang dilakukan bocah ini? Bahkan dalam keadaan seperti ini, dia memikirkan harta karun. Apakah harta karun lebih penting daripada hidupmu? Namun, sebelum dia dapat menyelidiki niat S yang sebenarnya, sebuah suara melengking memohon terdengar dalam kekosongan yang sunyi. "Tuan, Anda harus membunuhnya, Anda tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Bagaimana jika dia mengejar Anda ketika dia menjadi sekuat Anda?" Semua orang melihat ke arah orang pemberani ini, yang berani berbicara dengan berani di depan seorang pejabat kerajaan. Gordon dan S juga melihat ke arah itu, terutama S, matanya tiba-tiba memancarkan niat membunuh ketika dia mendengar suara ini. Bagaimana dia bisa melupakan suara ini? Bahkan jika dia melupakan semuanya, dia tidak akan pernah melupakan suara penuh kebencian ini.
Semua orang melihat seorang gadis berambut pirang dengan mata merah dan wajah bengkok yang dipenuhi dengan kebencian dan kegilaan, menatap es seperti dia ingin memakannya hidup-hidup. Siapa lagi kalau bukan Dulce? Ho, lihat apa yang kita punya di sini, aku hampir lupa, kaulah yang menyiksa kloninganku dan bahkan meracuninya. Lalu kau menghancurkan keluarga dan kotanya juga. Kau bahkan lebih bersalah daripada si anjing kecil es. Dan sekarang kau bahkan berani mengganggu urusanku. Suara Gordon berubah dingin, jadi, katakan padaku bagaimana kau ingin mati. Raja Emas, Ratu Emas, Putra Mahkota, Pangeran Kedua, Putri Kelima, dan fans yang baru saja mendapatkan kembali akal sehatnya, semua orang di keluarga emas gemetar seperti daun ketika tatapan dingin Gordon mendarat pada mereka. Namun, Dulce sudah kehilangan akal sehatnya di bawah kematian yang terhambat setelah mengetahui identitas asli Gordon. Dia tahu bahwa dia akan hancur hari ini dan jatuh ke jurang keputusasaan dan pikirannya akhirnya tidak dapat menerimanya, dan dia kehilangan keinginannya untuk hidup. Dulce berteriak dengan jijik sambil mengarahkan jarinya yang gemetar ke es. Bunuh dia dulu, atau dia akan memburumu seperti aku. Dia akan menghancurkan hidupmu dan membuatnya seperti neraka. Jangan membuat kesalahan yang sama seperti yang kulakukan terakhir kali, dia mempermainkanmu, bunuh dia sebelum dia melarikan diri seperti sebelumnya, bunuh dia dulu, atau dia akan memburumu sepertiku. Dia akan menghancurkan hidupmu dan membuatnya seperti neraka. Jangan membuat kesalahan yang sama seperti yang kulakukan terakhir kali, dia mempermainkanmu, bunuh dia sebelum dia melarikan diri, seperti sebelumnya. Dulce tiba-tiba tertawa, hahaha. Kau akan menjadi sepertiku, ahahaha, jika kau tidak membunuhnya. Golden King sepucat hantu, dia tidak tahan lagi saat dia mengacungkan tinjunya dalam cahaya keemasan dan meninju ke arah kepala Dulce yang tertawa terbahak-bahak. Jauh di matanya ada kesedihan yang mendalam saat dia melihat putri yang paling cerdas ini yang telah berubah menjadi orang yang sangat terbelakang. Siapa yang menyuruhmu bergerak? Suara dingin Gordon bergema seperti guntur di daerah itu. Ada kekuatan yang menindas bercampur dalam suaranya, pikiran semua orang bergetar setelah mendengarnya. Ki emas Golden King juga hancur karena suara Gordon, dan dia langsung jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Mata semua orang dipenuhi dengan kengerian dan rasa takut, terutama Golden King, mereka semua melihat suara Gordon saja sudah cukup untuk membuat Golden King yang berada di puncak alam sungai Ki memuntahkan darah dan menghancurkan serangannya. Jika mereka memiliki beberapa keraguan tentang identitas Gordon sebelumnya, semuanya benar-benar lenyap dan berubah menjadi teror yang mutlak. Maafkan aku, tuanku. Golden King memohon dengan lemah, dia tidak berani bergerak dari posisi berlututnya. Hahaha, kau lihat ini, bahkan ayahku ingin membunuhku, sekarang. Kau akan menjadi sepertiku jika dia hidup, hahaha, Dulce terus tertawa terbahak-bahak. Kali ini tidak ada yang berani bertindak dan membiarkannya, tetapi ada rasa kasihan di mata semua orang melihat kondisi Dulce. Dia telah kehilangan keinginannya untuk hidup dan menjadi seperti bangkai berjalan. Gordon bertindak tidak peduli dengan kata-kata mengejek Dulce dan hanya mencibir dengan jijik, karena kau telah kehilangan keinginan untuk hidup, akan menjadi belas kasihan untuk membunuhmu. Bagaimana menurutmu bocah kecil es? Dia menatap es dengan penuh minat, dia tahu dendam antara Dulce dan es jauh lebih dalam dari dendamnya sendiri. Es menatap Dulce yang tertawa terbahak-bahak dengan niat membunuh, melihat penampilannya yang aneh, dia tidak bisa tidak mengingat hari hujan itu ketika dia hanya tertawa seperti ini dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan senior, akan menjadi belas kasihan untuk membunuhnya lagi. Aku akan membiarkan senior memutuskan apa yang harus dilakukan dengan wanita gila ini. Es dengan tenang menyatakan sambil mendesah dalam, ini mungkin balas dendam terbaik yang bisa kulakukan untuk semua orang yang tidak bersalah itu. Bagus, dia akan hidup seperti ini sendirian selama sisa hidupnya yang menyedihkan. Gordon mengangguk dengan ekspresi senang, semuanya berjalan sesuai keinginannya. Bahkan es bersikap patuh dan penuh hormat. Gordon mengarahkan jarinya ke arah Dulce yang gila dan seberkas warna merah melintas di dahinya dan dia langsung kehilangan ketenangannya, tetapi sebuah kata merah muncul di dahinya, budak. Mata es menyipit saat melihat tanda budak di dahi Dulce, tetapi dia tidak berbicara. Bagus, sekarang dia tidak akan mati meskipun dia menginginkannya. Gordon menganggukkan kepalanya dengan puas dan kembali menatap es. Sekarang, masalah ini sudah selesai, mari kita selesaikan masalahmu juga.
Jantung Es berdebar-debar saat dia berpikir, apakah dia melihatnya? Baiklah, kamu dapat mengambil gunung harta karun ini, tetapi aku akan membaginya menjadi 10 bagian dan memberimu 2 bagian sebelum dan setelah kamu patuh bekerja sama, kamu dapat mengambil 8 bagian lainnya setelah pencarian jiwa. Ini tidak dapat dinegosiasikan, jika kamu ingin mati, maka matilah. Aku masih memiliki metode lain untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Gordon menyatakan dengan tegas. Dia sama sekali tidak mempercayai Es. Jadi, dia menyelidiki niatnya yang sebenarnya. Jika Es merencanakan sesuatu dengan gunung harta karun ini, dia tidak akan membiarkannya terjadi. Meskipun akan merepotkan jika Es menghancurkan dirinya sendiri, Gordon masih bisa mencari jiwanya, tetapi tidak akan seefektif jika dilakukan pada orang yang masih hidup. Namun, yang mengejutkan Gordon, Es segera setuju. Baiklah, aku akan mengambil 2 bagian terlebih dahulu, tetapi itu harus berada di seluruh gunung harta karun, bukan hanya satu tempat. Es berkata dengan tenang. Sekarang, Gordon bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini benar-benar hanya tentang harta karun? Tetapi dia tidak bisa begitu saja menarik kembali kata-katanya, tetapi dia juga tidak akan meninggalkan jalan bagi Es, karena kamu memiliki permintaan ini, aku juga akan menambahkan sedikit syarat. Aku ingin memeriksa cincin penyimpananmu juga, jika tidak ada yang menarik aku akan mengembalikannya. Gordon ingin memeriksa cincin penyimpanan Es, salah satu alasannya adalah untuk memeriksa apakah apa yang White Crown cari di dalam cincin penyimpanannya, dan jika ada Es tidak akan pernah memberikannya dan ini juga membuat segalanya lebih mudah baginya. Ini berarti bahkan tanpa ingatan Es, dia masih memiliki rahasianya. Adapun alasan kedua, jika Es memberikan cincin penyimpanannya, ini menyiratkan bahwa Es tidak memiliki tipu daya apapun dan dia hanya bersikap serakah. Namun, ini juga akan membuat hidup Es lebih berharga karena ini membuat rahasia itu menjadi rahasia lisan dan hanya Es yang memiliki informasi tentangnya. Dia tidak dapat membunuh Es saat itu, dan ini membuat segalanya menjadi rumit. Gordon mengharapkan yang pertama karena itu akan membuat segalanya jauh lebih mudah dan bahkan jika Es membalas atau melakukan tipu daya, dia tidak akan ragu untuk menghabisinya, tetapi jika ternyata yang terakhir, dia mungkin kehilangan segalanya jika Es mati, dan dia tidak mendapatkan ingatan penting itu. Aku setuju dengan syarat ini juga. Es setuju tanpa ragu lagi. Ini membuat Gordon semakin bingung, kalau rahasia lisan itu, apa itu teknik, keterampilan, seni. Tidak, pasangan itu tidak akan mendapat banyak masalah jika itu hanya rahasia lisan. Tunggu, apakah dia menyembunyikan benda itu di suatu tempat sebelum datang ke sini? Semakin Gordon berpikir, semakin bingung dan ragu. Dia tidak pernah menyangka hal-hal akan menjadi begitu rumit. Pertama, mari kita lihat apakah kamu memiliki keterampilan untuk bernegosiasi denganku atau tidak. Akhirnya Gordon bergerak. Pertama, mari kita lihat apakah kau punya keterampilan untuk bernegosiasi denganku atau tidak. Akhirnya Gordon bergerak. Sebelumnya, Gordon hanya mengira semuanya berjalan lancar dan ini bisa berakhir tanpa dia menggunakan kekerasan apapun. Namun seiring berjalannya waktu, dia akhirnya mengerti bahwa Es tidak sesederhana kelihatannya, dia punya sesuatu yang disembunyikan. Gordon bukan orang bodoh, dan dia punya banyak pengalaman dalam hidup, dia tahu kapan seseorang merencanakan sesuatu dan Es pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Itulah sebabnya dia ingin benar-benar mengejutkan Es dan mencoba menaklukkannya. Jika dia berhasil, ini akan mengakhiri semua drama ini, tetapi jika tidak, dia harus mengevaluasi Es lagi dan mungkin harus ikut bermain dengannya. Namun satu hal yang sangat diyakini Gordon adalah Es tidak bisa melarikan diri hari ini, tidak peduli tipuan apapun yang dia lakukan. Ketika Es melihat siluet Gordon tiba-tiba menghilang dari puncak gunung harta karun, dia tahu Gordon akan mendorongnya. Dia sudah lama meramalkan skenario ini, dia tahu monster tua seperti Gordon tidak akan mudah dipermainkan olehnya. Dia harus menunjukkan kekuatannya terlebih dahulu. Dia telah lama mengetahui bahwa Gordon tidak berada di alam manifestasi jiwa Ki karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melihat melalui ahli alam manifestasi jiwa Ki, tetapi dari Gordon, dia merasakan fluktuasi Ki yang tersembunyi dengan baik dari seorang kultivator inti sungai Ki dan langsung menebak ini adalah salah satu klon Gordon. Itu sebabnya dia benar-benar mengubah rencananya. Namun, bahkan Es sangat meremehkan kehebatan Gordon. Dalam 3 detik Gordon telah menempuh jarak hampir 1000 meter dan Es baru menemukannya ketika dia hanya berjarak 5 meter darinya.
Jantung Es berdebar-debar ketika dia melihat Gordon memegang pedang yang diacungkan dengan ki abu-abu. Dia tiba-tiba merasakan aura yang familiar dari ki abu-abu ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk merenungkannya. Dia dengan cepat menggunakan langkah-langkah salah persepsi sepenuhnya. Dia tidak tahu apakah Gordon dapat melihat melalui keterampilan gerakan ini, tetapi dia harus mencoba, atau dia akan jatuh dalam cengkeraman Gordon. Hal yang paling ditakutkan Es terjadi. Gordon tampaknya sepenuhnya kebal terhadap keterampilan gerakannya dan menebas ke arah bahunya tanpa rasa terpesona. Garden merasakan sensasi aneh, tetapi levelnya yang sebenarnya terlalu tinggi, dan itu tidak cukup untuk membuatnya berhasil. Dia langsung menebas lengan Es untuk memotongnya. Es merasakan bulu kuduk meremang di sekujur tubuhnya saat ki abu-abu itu akan menghantam seluruh lengannya. Tiba-tiba sebuah kertas hitam muncul di tangannya dan dia dengan cepat menggunakannya sebagai perisai. Boom! Suara logam yang saling beradu yang memekakkan telinga terdengar di area itu. Tanah di sekitarnya berhamburan kemana-mana karena kekuatan yang tersisa. Gordon tercengang. Dia tentu saja melihat Es menggunakan perisai seperti kertas hitam di saat-saat terakhir. Dia hanya mengira itu hanya upaya terakhir, tetapi kertas ini benar-benar memblokir serangannya. Dia tahu betapa kuatnya ki abu-abu ini, dan akan sulit bahkan bagi seorang kultivator jiwa ki untuk memblokirnya seperti ini. Tetapi kertas hitam ini benar-benar menyerap serangan itu. Apa harta karun ini? Mata Gordon bersinar dengan minat dan keinginan. Karena senior tidak ingin menepati janjinya, aku harus menghancurkan semua yang ada padaku dan diriku sendiri. Suara Es yang tegas dan tegas terdengar di belakang. Kertas hitam, lakukan, kurasa kau tidak bisa menghancurkan benda di tanganmu itu, dan itu juga tampaknya milikmu yang paling berharga, aku mendapatkannya dari mayatmu. Gordon mencibir dengan nada mengejek. Dia sepenuhnya yakin bahwa kertas hitam ini adalah harta karun yang dicari White Crown dan diberikan kepada Es oleh orang tuanya untuk diamankan. Dia tidak dapat melihatnya bahkan dengan indera bela dirinya yang kuat, ini benar-benar meyakinkannya. Bibir Es tiba-tiba terangkat membentuk senyum dingin namun mengejek. Apa kau yakin, kau bisa mendapatkan ini setelah aku mati? Apa senior tidak mendengar tentang harta karun khusus? Berhentilah menggertak dan mati saja. Gordon bahkan tidak menunggu untuk memegang kertas hitam itu dan menyerang dengan sekuat tenaga. Kali ini ia bahkan lebih cepat dan lebih kejam, langsung mengincar nyawa Es. Namun, Es sudah siap, refleksnya sangat hebat saat ia berhasil melindungi lehernya di saat-saat terakhir, tetapi ki abu-abu masih mengganggu lehernya dan darah langsung menetes. Dasar orang tua pikun, apa kau pikir aku bercanda? Es benar-benar marah dan takut melihat orang tua ini akan menyerang lagi. Kertas hitam itu langsung lenyap dari tangannya, dan ia melemparkan cincin penyimpanannya ke arah Gordon. Gordon tentu saja heran melihat tindakan aneh Es dan cincin penyimpanan yang datang ke arahnya dan berhenti di tengah jalan, tetapi ia tidak langsung menangkapnya dan membentuk tangan Ki untuk menangkapnya. Setelah memastikan itu benar-benar baik-baik saja dan hanya cincin penyimpanan tanpa tanda Ki, ia melihat ke arah Es, menunggu penjelasannya. Lihat sendiri apakah Heavenly Blackness Wartending Technique Slate ada di sana. Aku tidak punya cincin penyimpanan apapun, kau bahkan bisa memeriksa dengan indera bela dirimu dan cincin itu terbuka. Es dengan cepat menyusun beberapa nama omong kosong untuk memberikan halaman 09 dan menjelaskan alasan di balik tindakannya. Heavenly Blackness Wartending Technique Slate. Gordon dengan cepat asyik dengan nama yang mengejutkan ini dan buru-buru memeriksa cincin penyimpanan yang baru saja diterimanya dari Es. Namun, ekspresinya berubah jelek saat dia tidak melihat Heavenly Blackness Wartending Technique Slate di dalam cincin penyimpanan. Matanya berubah tajam seperti pisau saat dia menggunakan indera bela dirinya untuk memindai tubuh Es. Semakin cermat dia mengamati, semakin ekspresinya mulai tenggelam karena Es tidak memiliki cincin penyimpanan lain yang tersembunyi di tubuhnya maupun Heavenly Blackness Wartending Technique Slate dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Es yang menyeringai padanya. Ketika Es melihat wajah Gordon yang muram, dia tahu ikan itu telah memakan umpan dan mencibir dalam hati. Lihat bagaimana aku mempermainkanmu sampai mati. Kambing tua Gordon menatap Es dengan dingin dan bertanya dengan tegas, jelaskan. Jadi, akhirnya kau memutuskan untuk mengobrol, orang tua. Es menyeringai mengejek. Es bahkan tidak sedikit pun khawatir tentang tatapan dingin Gordon lagi. Dia tahu rencananya untuk menipu Gordon telah berhasil. Jaga mulutmu. Aura Gordon langsung melonjak ketika dia melihat sikap Es yang riang.
dan dia bahkan berani memanggilnya orang tua, sekarang diganti dengan senior. Tapi dia tidak menyerang, dia tahu ada yang tidak beres setelah melihat cincin penyimpanan dan es yang bersih. Baiklah, baiklah, jadi begini masalahnya, senyum es tidak hilang sama sekali saat dia berkata, tebakanmu benar, orang tuaku meninggalkan batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi untukku saat aku masih kecil. Aku baru mengetahuinya saat aku berusia 12 tahun karena batu itu ada di dalam lautan pengetahuanku. Aku juga menerima beberapa ingatan tentang teknik dan keterampilan kultivasi yang saat ini aku gunakan meskipun memiliki batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi. Tahukah kau mengapa? Ketertarikan Gordon langsung muncul saat dia mendengar ini. Dia bukan seseorang dari tanah terkutuk ini, dan dia tahu memang ada cara misterius untuk menyembunyikan harta karun unik di dalam tubuh seseorang atau menanamkan teknik dan keterampilan untuk jangka waktu tertentu. Mengapa kau mengolah teknik kultivasi lain, jika kau memiliki batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi? Ini juga yang ingin dia ketahui sekarang karena dia tahu Es tidak punya alasan untuk berbohong padanya, dia juga tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Kau lihat, orang tua, teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi hanya dapat dikultivasikan ketika seseorang menyelesaikan setengah dari perjalanan kultivasinya. Dengan kata lain, teknik ini hanya dapat dipelajari setelah seseorang memasuki alam manifestasi jiwaki. Hal yang paling mencengangkan tentang teknik ini adalah kau dapat berkultivasi di jalur jiwa dari setengah perjalanan kultivasi terakhir, artinya langsung ke alam. Suara Es dipenuhi dengan gairah dan kerinduan pada akhirnya. Napas Gordon menjadi sesak ketika dia mendengar rahasia yang mustahil dipercaya ini, dan matanya bersinar dengan keserakahan yang kuat. Tidak heran, itulah sebabnya mahkota putih datang ke tempat seperti ini mengejar mereka berdua. Jadi, itu karena teknik yang menantang surga ini. Jika teknik ini dapat membantu dalam setengah perjalanan kultivasi lainnya dan jalur jiwa, bukankah ini berarti siapapun yang mengolah teknik ini dapat naik ke surga? Teknikku hanya membantuku sampai alam ketujuh, dan aku tidak pernah mendengar manusia memiliki teknik yang dapat membantu kita mencapai alam ke-8. Semakin Gordon berpikir, semakin besar keserakahannya, itu hampir terwujud dari matanya. Dia tahu betapa seriusnya teknik ini, jika sampai tersebar luas, seluruh umat manusia akan menginginkannya, dan akan menyebabkan perang berdarah, bahkan saudara-saudara akan saling bermusuhan karena teknik ini. Aku tidak bisa membiarkannya hidup lagi, setelah aku mendapatkan teknik itu aku akan langsung membunuhnya dan meninggalkan tempat ini, tidak, aku harus meninggalkan benua ini. Gordon langsung mengambil keputusan, namun dia tidak sepenuhnya dibutakan oleh kata-kata manis Es dan berkata dengan suara yang sedikit lembut, selama kau bisa membiarkanku mencari jiwamu dan memberiku batu tulis teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi, aku akan membiarkanmu pergi, aku bahkan bisa menandatangani kontrak sumpah denganmu. Dia hanya akan sepenuhnya mempercayainya setelah pencarian jiwa dan dengan ini, dia akan membunuh Es selama pencarian jiwa, jadi dia tidak akan melanggar ketentuan kontrak sumpah apapun, dia tidak bisa membiarkan Es hidup dengan rahasia semacam ini. Tuannya sendiri akan memburunya jika dia mengetahui teknik ini. Tidak perlu kontrak sumpah, aku hanya menginginkan gunung harta karun itu. Es bahkan tampak tidak peduli lagi seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, namun jika kau memainkan trik apapun kali ini, aku akan langsung menghancurkan ruang bela diri milikku, dan kau tidak akan mendapat apa-apa. Karena jika aku mati, lempengan teknik itu akan langsung hancur karena itu adalah ikatan denganku, dan hanya aku yang dapat mentransfernya kepada orang lain. Sikap yang tidak peduli ini memberi Gordon lebih banyak alasan untuk percaya bahwa Es mengatakan yang sebenarnya. Namun dia masih ragu-ragu, setelah memikirkan teknik itu dan Es tidak dapat meninggalkan jimat penjebak hantu selama 50 menit lagi, dia mengambil risiko. Sekarang, bahkan jika Es berbohong, dia tidak dapat membiarkannya mati karena lempengan teknik itu pasti ada padanya, dan dia melihatnya dengan matanya sendiri. Jika setengah dari apa yang Es katakan benar, maka dia tidak dapat mengambil risiko teknik ini hilang. Karena di mata Gordon, Es tidak dapat membuat cerita seperti ini di tempat, dia juga tidak boleh tahu nama alam ke-8 dari dunia kultivasi karena hanya beberapa monster tua yang mengetahuinya. Namun sayang baginya, Es adalah seorang ahli akting dan dengan begitu banyak ingatan, ia secara alami memiliki imajinasi yang kaya, selain itu ia memiliki sistem yang mungkin jutaan kali lebih mengerikan daripada teknik berorientasi miliknya ini.
Karena sahabat kecil es menginginkan gunung harta karun itu, tentu saja itu akan menjadi miliknya. Gordon tiba-tiba memasang senyum tua dan bahkan mengubah cara memanggilnya. Kalian, budak, apa yang kalian tunggu? Pergi dan cepatlah simpan semua gunung harta karun itu dalam cincin penyimpanan untuk sahabat kecilku ini. Gordon memerintahkan dengan tegas kepada semua orang yang tercengang yang menonton dari jauh. Karena semua orang adalah seorang kultivator, pendengaran dan penglihatan mereka sangat tajam. Mereka mendengar dan melihat bagaimana Gordon menyerang dengan tiba-tiba dan es entah bagaimana memblokir semua serangannya dengan halaman hitam yang aneh. Namun saat mereka mendengar penjelasan es tentang halaman hitam dan mendengar keajaiban teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi, hati semua orang tergerak dan keserakahan memenuhi hati mereka. Namun, ketika mereka melihat Gordon menatap mereka dengan dingin, semua keinginan di hati mereka berubah menjadi kepahitan dan ketidakberdayaan. Mereka tahu melawan Gordon untuk mendapatkan teknik pengakhiran dunia kekosongan surgawi itu seperti melawan harimau dengan tangan kosong. Mereka sekarang bahkan bisa menebak Gordon mungkin akan membunuh mereka semua, hanya untuk membungkam mereka, karena mereka akan melakukan hal yang sama untuk menyembunyikan rahasia teknik yang menantang surga ini.